Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Vira Chun. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang prediksi soal TIU CPNS 2023. Kemenpan RB sudah menekankan nih kalau pendaftaran CPNS itu tidak akan diundur dan insya Allah akan dibuka pada bulan September 2023. Artinya ini kita ada sekitar 1 bulan lagi nih menuju pendaftaran. Gimana persiapan teman-teman? Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena semakin kesini kan kita semakin merasakan ya kalau formasi CPNS itu semakin dikurangi sama pemerintah. Apalagi setelah ada P3K ya kan teman-teman. Jadi sepanjang masih banyak nih formasinya untuk CPNS, maksimalkan sekarang juga gitu teman-teman. Ya, kemarin di Kejaksaan sudah di-spill bahwa formasinya itu ada sekitar 8.000 lebih nih kuota untuk formasinya, dan ada banyak jurusan yang diterima termasuk tamatan SMA juga teman-teman. Jadi kurang apa lagi nih bocorannya? Ini baru untuk Kejaksaan aja, belum kementerian yang lain. Ini mumpung masih banyak nih formasi CPNS-nya, persiapkan diri kalian sebaik mungkin dari sekarang. Udah nggak banyak waktu lagi. Dan teman-teman, ini aku udah buka bimbel full SKD CPNS. Ini sudah batch yang kedua, batch yang pertama sementara jalan nih. Jadi buat kalian yang mau belajar full package TWK, TIU, dan TKP bareng aku nih, kalian bisa daftar di www.viracun.id. Pendaftarannya dari tanggal 30 sampai tanggal 14 Agustus. Nanti pelaksanaannya akan diadakan pada tanggal 14 Agustus. Jadi buat yang mau daftar, kunjungi websitenya sekarang juga. Dan buat teman-teman yang mau fokus di TIU, mengembangkan kemampuan TIU-nya gitu ya, belajar dari dasar juga nih teman-teman, kalian bisa daftar di kelasan TIU ini, sudah batch yang ke-10. Pendaftarannya sama di viracun.id juga. Jadi silahkan dipilih sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, sampai ketemu di kelas nanti ya. Oke, kita ke soal yang pertama nih. Ini adalah soal-soal yang aku munculkan, yang paling sering muncul di tes CPNS teman-teman ya. Ini adalah hitung cepat ya. Oke, kita perhatikan. Di sini ada beberapa jenis bilangan yang dioperasikan, dan biasanya nih kalau enak ngitung-ngitungnya, aku tuh lebih seneng kalau ini diubah jadi pecahan biasa. Oke. 2,5 kalau kita ubah jadi pecahan biasa itu kan jadinya 25/10 karena satu angka di belakang koma. Kemudian ditambah 2/5 dikali 1,5 itu sama dengan 15/10, sama-sama satu angka di belakang koma juga. Kemudian dibagi 2. Nah, kalau pembagian pecahan itu teman-teman bisa langsung ubah jadi perkalian. Terus ini tuh dibalik. Dibaliknya gimana? 2 itu kan sama saja dengan 2/1 teman-teman ya. Jadi kalau dia dibalik, ini sama dengan 1/2. Kemudian dikurang 80%, pecahan dari 80% itu kan 80/100. Atau teman-teman bisa langsung coret aja nolnya 1 ya, biar lebih sederhana. Nah, sekarang kalau ada operasi campuran yang bertemu, penjumlahan dan perkalian dan pengurangan, itu yang paling kuat dulu yang kita operasikan teman-teman ya. Dalam hal ini yang perkalian dulu nih kita operasikan. Nah, kalau perkalian, kita bisa coret-coret nih yang bersilangan. Jadinya 2 dengan 2 habis teman-teman ya. Kemudian 15 dengan 5 masing-masing dibagi 5, ini jadinya 3, ini habis. Oke, jadi ini menjadi, kita tulis dulu ya biar lebih jelas, 25/10 ditambah yang di atas kan tinggal 3 nih, 3 kali 1 3, yang di bawah tinggal 10, jadinya per 10 dikurang 8/10. Nah, sekarang karena pecahannya semua sudah sama penyebutnya, kita langsung bisa operasikan 25 ditambah 3, 28. 28 dikurang 8, ini sama dengan 20/10. 20/10 itu sama dengan 2 teman-teman ya, sama aja dengan 20 dibagi 10. Jadi jawabannya adalah bagian A. Oke. Kemudian kita pindah ke nomor berikutnya. Ini masih tentang hitung cepat ya. Nah, 75% ditambah 1/4.
75% teman-teman, seperti yang kita ketahui itu kan per 100 ya, jadi 75/100. Tapi kita harus lihat kondisi dulu nih, kebetulan dia berpasangan dengan 1/4. Nah, dan 75/100 itu kalau kita sederhanakan itu kan sama dengan 3/4 ya. Jadi kita lebih baik langsung pakai 3/4 dibanding 75/100. Oke, jadi ingat aja 75% itu sama saja dengan 3/4. Nah, aku bisa tulis di sini 3/4 ditambah 1/4 kemudian dikali. Nah, selain mengubah menjadi pecahan biasa teman-teman, kita harus lihat-lihat lagi soalnya. Kebetulan di sini 0,72 dibagi 0,36, kalau diperhatikan nih teman-teman, 0,36 itu adalah 2 kali dari 0,72 ya. Atau dengan kata lain, 0,72 dibagi 0,36 itu kan sama saja dengan 2 ya. Sama saja dengan 72 dibagi 36 karena satu angka di belakang koma gitu teman-teman masing-masing. Oke, jadi tanpa mengubah menjadi pecahan biasa, teman-teman langsung bisa menuliskan bahwa 0,72 dibagi 0,36 itu sama dengan 2. Lebih singkat lagi kan jadinya ya. Nah, 3/4, kebetulan di sini ada tanda kurung teman-temannya, jadi kita nggak apa-apa kalau menyelesaikan yang dalam kurung dulu. Kalau nggak ada yang dalam kurung, teman-teman harus yang kerjakan yang perkalian dulu ya. Kemudian 3 tambah 1 sama dengan 4. 4/4 itu sama dengan 1 ya. Dikali 2 jadinya sama dengan 2. 2 itu sama saja dengan 2,00 ya. Jadi jawabannya adalah bagian E. Gampang banget kan? Kita ke soal berikutnya. Waduh, ini mungkin kalau dilihat ini gimana, panjang banget. Tapi TIU itu teman-teman, kuncinya jangan panik ya. Meskipun ini panjang, tapi sebenarnya kalau dikerjakan itu gampang banget. Apalagi kalau teman-teman tuh sudah banyak latihan. Nah, sekarang kita lihat akar 196 itu adalah 14 ya. Karena 14 dikali 14 itu sama dengan 196. Sorry, ini agak kurang nih kurungnya ya. Nah, jadi 14 dikurang 9, kemudian ditambah 3 akar 36, itu akar 36 kan 6 teman-teman ya. Jadinya 3 dikali 6 itu 18. Dikali 1/9, akar 9 itu 3, kita langsung ubah aja, per 0,25 itu sama dengan 1/4 ya, karena 0,25 itu kan sama dengan 25/100, 2 angka di belakang koma, masing-masing dibagi 25, jadinya ini 1, 100 bagi 25, 4. Oke, jadi 1/4. Kemudian dikurang 2/3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 atau 8, dikurang akar 8 per akar 2, akar 8 per akar 2 itu teman-teman bisa tuliskan menjadi untuk perkalian dan pembagian aja teman-teman ya, bisa digunakan sifat ini, jadinya 8/2. 8/2 itu sama dengan 4, akar 4 itu sama dengan 2 ya, jadinya di sini dikurang 2. Nah, 14 dikurang 9 itu sama dengan 5. Kemudian ditambah, nah ini 18 dikali 3, kita bisa coret ya, karena 18 bagi 3 itu sama dengan 6, kemudian 6 dibagi 1/4, 6 dibagi 1/4, ini pembagian pecahan ya, jadi kita ubah jadi perkalian, terus 1/4-nya dibalik, jadinya 4/1, ya, jadinya ini 24, oke. Jadi ini 24 dikurang 8 dikurang 2 itu sama dengan 6. 5 ditambah 24 sama dengan 29 dikurang 6 itu sama dengan 23. Jadi jawabannya adalah bagian D. Nggak susah kan? Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, aku mau memberitahukan salah satu sifat akar teman-temannya. Jadi akar A dibagi akar B itu sama saja dengan akar A dibagi akar B ya. Jadi ini bisa kita pisah gitu. Begitupun sebaliknya dari berpisah bisa digabung. Kemudian ada lagi tuh ya sifat akar. Akar berpangkat 2 itu akarnya bisa hilang jadinya seperti ini. Oke.
Nah, sekarang kita pisah dulu nih ya. Jadinya kan ini 8/12 berpangkat 2 dibagi akar 9/27 berpangkat 2. Nah, sekarang karena akar berpangkat 2, ini akarnya hilang, ini juga. Jadinya kan sisa 8/12 dibagi 9/27. Nah, kalau pembagian pecahan, kita ubah jadi perkalian terus dibalik, jadinya 27/9. Oke, ini kita sederhanakan dulu ya. Jadinya 8/12 itu kan masing-masing dibagi 8. Jadinya ini 2, 12 bagi 8, 3. Kemudian 27/9 itu kan 27 bagi 9 kan 3 teman-teman ya. Nah, sekarang 3 dengan 3 bisa kita coret karena bersilangan. Kemudian ini hasil akhirnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah bagian D. Oke, next. Hasil dari ini berapa ya? Oke, jangan sampai teman-teman mengerjakan ini dengan cara manual karena pastinya ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, teman-teman. Jadi, dilihat-lihat dulu kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan ya selain mengerjakan ini secara manual. Oke. Nah, kalau teman-teman yang sudah terbiasa mengerjakan soal, pastinya nih udah langsung bisa ngeh what I am going to do. Oke, di sini teman-teman ini yang di atas yang pembilang kita bisa pakai sifat distributif ya, karena ini adalah perkalian, kemudian ada angka yang sama. Ini jadinya ini bisa keluar menjadi 3,46 dikali 27 karena di sini tambah, di sini juga tambah, ditambah 23 per. Nah, untuk yang penyebut yang di bawah ini bisa pakai sifat yang sangat familiar teman-teman ya. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, sekarang kita aplikasikan 6,73 ditambah 3,27 itu sama dengan 10 ya. Kemudian dikali 6,73 dikurang 3,27 itu sama dengan 3,46. Nah, karena sekarang ini adalah perkalian, jadi kita bisa coret ya 346 dengan 346. Sekarang 27 tambah 23 kan 50 teman-teman ya. Nah, 50 dibagi 10 itu sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah bagian A. Coba kalian kerjakan ini pakai cara manual. Teman-teman kalian sudah pindah 5 nomor, kalian masih stuck di sini. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, itu bisa dikerjakan dalam hitungan detik. Oke, gimana kalau soal ini teman-teman? Jika diketahui persamaan 5 pangkat 2x tambah 1 dikurang 125 berpangkat x dikurang 2, maka nilai x adalah. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, itu kita samakan dahulu bilangan pokoknya ya. Jadi, kalau ini 5 berpangkat, ini juga rubah menjadi 5 berpangkat. Karena kebetulan yang 125 ini kita bisa ubah menjadi 5 berpangkat berapa gitu ya. Jadi, ini 5 berpangkat 2x tambah 1 sama dengan 125 itu adalah 5 berpangkat 3 ya. Berpangkat x dikurang 2. Nah, sekarang ini kita kalikan aja teman-teman ya. Jadinya 5 berpangkat 2x tambah 1 sama dengan 5 berpangkat 3x dikurang 6. Karena bilangan pokoknya sudah sama, sekarang kita tinggal menyamakan pangkatnya. Nah, di sini kan tanda sama dengan gitu teman-teman. Jadi yang kiri dan kanan tuh nilainya harus sama. Gimana caranya? Ya kita samakan juga pangkatnya karena bilangan pokoknya tuh udah sama, ya kan? Jadinya 2x tambah 1 sama dengan 3x dikurang 6. Kita kumpulkan yang sejenis, jadinya di sini 1 ditambah 6, 6-nya pindah ke sini, terus 3x, ini pindah ke sini dikurang 2. Jadinya 7 sama dengan
3x dikurang 2x itu sama dengan x. Jadi artinya x sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah bagian D. Nah, soal apa lagi ini Kak ya? Ini akarnya bersusun-susun gitu teman-teman ya. Tapi tenang aja, jangan panik. Kalau kalian menemukan soal yang akarnya bersusun-susun seperti ini, kerjakan dari yang paling dalam ya. Jadi yang paling dalam. Dari yang paling dalam sini akar 81. Ini aku tulis lengkap ya biar kalian gak pusing lihatnya. Ini 9 terus berakar 9 terus berakar 9. Nah, akar 81 itu kan sama dengan 9 ya. Jadi ini kan 9 dikali 9. Oke, ini kan 9. 9 dikali 9 itu kan aku bisa tulis menjadi 9 pangkat 2 kan teman-teman ya. Nah, 9 berpangkat 2. Nah, tadi kalau akar berpangkat 2 itu bisa akarnya jadi hilang. Oke? Nah, akarnya jadi hilang, di sini tersisa lagi menjadi 9 kali 9, which is 9 kali 9 itu sama dengan 9 pangkat 2, ya kan? Jadinya akarnya jadi hilang, jadi di sini sisa 9. Terus 9 kali 9 lagi, jadinya kan 9 pangkat 2, ya, akarnya jadi hilang, di sini tersisa 9. Jadi 1/2 dikali 9 itu sama dengan 9/2. 9/2 nggak ada, cuma ada pecahan campuran. 9/2 kan itu sama dengan 4,5 teman-teman ya. 4,5 itu sama saja dengan 4/2. Jadi jawabannya adalah bagian C. Nah, seperti kalian tadi lihat, TIU itu sangat menyenangkan kan dikerjakan. Tapi teman-teman gak afdol rasanya kalau cuman aku yang mengerjakan dan kalau teman-teman cuman menyimak gitu. TIU itu harus latihan ya, harus latihan, harus mencoba. Jadi di sini aku sudah sediakan 2 PR buat teman-teman. Ini nomor 1 dan ini nomor 2. Jadi buat teman-teman silahkan dikerjakan. Kalian bisa share jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa bimbel Viracun ini udah dibuka teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau daftar sekarang juga. Link pendaftarannya ada di bawah di kolom komentar juga akan aku sematkan. Oke, sampai ketemu di kelas nanti. Kita taklukkan soal-soal seperti ini dan masih banyak lagi jenis-jenis soal yang lainnya. Kalian di bimbel SKD nanti akan diajar bagaimana caranya memanage pekerjaan kalian tuh dengan baik agar teman-teman bisa mengerjakan TIU, TWK, dan TKP dengan maksimal dan waktu sesingkat-singkatnya. Gimana caranya? Sampai ketemu di bimbel full SKD with Viracun nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!